Kalau seluruh harta dunia ini sudah didominasi haram, maka ada 5 kemungkinan sikap yang kita ambil. 1, 2, 3 tidak mungkin, hanya yang keempat dan kelima saja. Tapi bedanya yang keempat, yakni kita memenuhi tata cara syariat untuk memperoleh harta tanpa kita batasi. Yang kelima, memenuhi syariat dan kita batasi sebatas kebutuhan. Tapi yang dua-duanya ini harus dikampanyekan. Bagi orang awam, ambil sikap keempat. Bagi orang khusus, ambil sikap kelima. Dan tidak mungkin terus itu bebankan kepada raja untuk mengambil, tidak mungkin. Untuk mengatur supaya kebutuhannya saja, karena Allah itu menyediakan untuk dunia umat manusia ini melimpah. Jadi diturayakan. Misalnya kita itu saya seorang diri misalnya, itu diberi kelebihan. Misalnya duit jambu, masa tak pangan aku sawit kan orang. Dan itu jenengan kan dua istri dua anak. Lah jambuku yo akeh. Lah saya sekeluarga ada orang 5. Wit jambune ana pira? Sira 6 apa pira? Kan ora siji. Lah apa sak wit aku tak entekno aku, wit kedua istri saya kan. Itu menandakan segala kebutuhan manusia diberikan oleh Allah secara melimpah. Nah, limpahan kelebihan ini kok kita larang, hanya boleh itu kan berarti harus dibuang ini ke laut semua ini. Buang kali buang. Itu kan tadbirul mal. Makanya fatwa sikap kelima tetap dipakai orang awam. Bagi orang yang suluku thoriqil akhirah ya pakai aja yang kelima begitu. Seandainya ada nabi kok diutus sekarang ya, muncul nabi, Allah menurunkan nabi misalnya, ini namanya juga pengadilan ya. Ya harus menfatwakan yang sama seperti itu, harus mengajarkan yang seperti itu, tidak boleh kok. Kenapa? Ya seorang nabi itu diutus untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kok dunia tok ya nabi sesat ini, nabi kawin. Kok akhirat tok ya nabi kok ngurusi akhirat tok itu ya ora iso gitu. Nah, jadi Pak Ilham Jebas harusnya kalau ada nabi lagi ya sepemahaman seperti itu. Wa idla yatimmu sholahu biratil tahsil qadarullah. Nah, kita itu Ahlussunnah wal Jamaah kan keyakinannya Allah itu bisa, ini berlawanan dengan Mu'tazilah. Allah itu memberi hidayah kepada orang ya suka-suka beliau, membuat orang tersesat ya suka-suka beliau, bikin orang jahat ya suka-suka beliau, bikin orang baik ya suka-suka beliau gitu. Jadi seluruh nabi begitu, cuman bedanya begini. Kalau masih ditungguin nabi, itu umatnya agak beres. Nabi kalau nabinya sudah wafat, ya masih agak beres. Semakin jauh dengan nabi yang wafat tadi, ya tambah jauh sesatnya. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 600 tahun kurang lebih, ya. Nah, sepeninggal Nabi Isa, umatnya mulai terbelah.
mulai tidak patuh sama ajaran Nabi Isa gitu. Semakin jauh jaraknya Nabi Isa sehingga ketika Nabi Muhammad memandang Nabi Muhammad itu sedang rusak-rusaknya. Terus ada Nabi Muhammad, ya, kerusakan yang timbul sebelum Nabi Muhammad diutus itu kan apa ar-Rasul amma salaf, tidak direken. Makanya illa maqad salaf di Quran itu banyak. Wala tankihu manakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kamu jangan menikahi ibumu. Haram hukumnya illa ma salaf. Illa ma qad salaf, kecuali yang kemarin-kemarin terlanjur dilakukan. Tuh. Jadi ada masa pengampunan seperti itu. Ketika Nabi sudah diutus, ya, terus Nabi menentukan syariat, ditentukan syariat, ya, seperti ini. Nah, syariat ini ditentukan itu tidak terus Nabi diutus terus berubah jadi halal semua yang mereka tidak otomatis. Jadi yang kemarin-kemarin mereka diampuni, yang sekarang ini harus berjalan sesuai syariat yang dibuat sekarang, yang dibawa oleh Nabi. Tuh. Tidak otomatis langsung seperti yang lalu-lalu halal semua. Contohnya apa? Kita narik jizyah. Zaman Nabi, zaman sahabat itu jizyah, pajak dari orang kafir ini itu kan tidak kita ambil sembarangan. Maksudnya kalau kita tidak akan menerima pajak dari kafir ini yang jelas-jelas uangnya itu hasil perjudian, hasil riba, hasil jual khamr. Kita hindari itu gitu. Jadi tetap itu pedoman, menggunakan pedoman syariat. Orang Arab lebih parah lagi itu. Jadi orang Arab itu lebih sadis lagi kondisinya, bangsa Arab ya. Itu. Jadi ya berdasarkan itu semua, jadi lebih perlu diatur karena lebih parah itu. Jadi berdasarkan penjelasan itu semua, ya kalau mau fatwa, seandainya sudah haram semua, betul-betul terjadi dunia ini banyak yang haram, untuk orang awam fatwakan yang keempat apa? Ya patuhi ketentuan syariat. Ala qadril hajah tidak usah, wes sakit-sakit dapat. Terus bagi orang yang khusus soal Quran, soalnya piye, engko nek ala qadril hajah rusak dunia ini. Tuh, nggak ada pemerintahan, nggak ada pembangunan jembatan, nggak ada pembangunan rumah. Wong itu qadril hajah semua. Tuh. Kalau semua pakai fatwa kelima ya rusak. Kalau pakai fatwa keempat juga ya rusak. Jadi kita itu beragama, ahli agama yang memang pemburu akhirat itu justru kita nyaman karena bukan mayoritas gitu. Itu menjadi sunatullah lah. Qismatun sababat bihal masyiatul azaliyah. Makanya Allah mengisyaratkan begini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Manusia ini, umat manusia, tak kasih rezeki sendiri-sendiri. Saya yang kasih, saya yang bagi. Ada yang rofakna ba'dhum faqobatin, ada yang rezekinya banyak, rezekinya sedikit, sehingga yang sedikit itu harus kemudian bekerja menjual jasanya kepada si kaya. Nah, itu artinya apa? Tuhan sendiri menghendaki ada kelas awam secara spiritual, ada kelas khusus. Secara ekonomi ada orang kaya, ada orang miskin.
Nah, dunia teratur karena itu. Kalau kaya semua, punya tanah semua, ya. Lalu sing gelem tandur apa sing gelem macul saka wong bos kabeh. Itu. Dan yang konek kulit kabeh, lah sing ditanduri sama itu kan begitu. Ya itu sudah kismatun sabaqat bihal masyiatul azaliyah. Ya kan, jadi pemburu akhirat itu kalau tanpa ada orang mayoritas memburu dunia, pemburu akhiratnya malah terganggu, gitu. Tidak stabil. Qala fa in qila la hajata fa in qila mengkola diucapake